Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Anbiya 8788. Semakin kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Kalau ngeluhnya karena sakit-sakitan mulu, maka akan terus sakit-sakitan mulu. Anak minta jajan, bu minta uang buat jajan. Ibu nggak punya uang sama sekali. Padahal di dompet ada 5.000. Sok, nggak punya uang sama sekali. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya hati-hati dengan perkara lisan. Para ulama menyampaikan, hancurnya manusia itu karena nafsunya, hancurnya manusia itu karena lisannya. Karena lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Maka ayo kita latih yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang akan terjadi pada hidup kita. Ya, jika kita tidak mampu mengucap yang baik, maka diam itu jauh lebih baik. Bahkan banyak kasus hanya lisan yang sangat sederhana. Sayang, nanti aku nggak pengen punya anak dulu. Aku pengen pacaran dulu, punya anaknya nanti. Sok, ujung-ujungnya apa? Sulit dapat anak. Ada lagi orang tua, nah, jangan dulu nikah ya. Fokus kerja dulu, fokus nabung dulu. Akhirnya apa? Anaknya sulit dapat jodoh. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak sekali teman-teman. Tanpa kita sadari, masalah terbesar dalam hidup kita itu berawal dari lisan kita sendiri. Masalah terbesar dalam hidup kita itu berawal dari ucapan kita sendiri. Maka ayo teruslah berucap yang baik, jadikan apa yang keluar dari mulut kita, syukur-syukur ucapan yang bisa menenangkan, menenteramkan, mendamaikan, solusi. Bahkan ucapan yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. Jangan sampai lisan ini justru keluarnya sumpah serapah. Nih, hati-hati ada satu perkara dosa, di mana dosa ini mendapatkan ancaman yang sangat menyeramkan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Di mana Allah tidak akan memberikan tempat baginya di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Allah tidak akan mensucikannya. Ada satu dosa lisan, di mana dosa ini akan berdampak buruk pada akhirat kita. Di mana kita tidak akan diberikan tempat di akhirat. Tidak akan disapa oleh Allah. Tidak akan diperhatikan oleh Allah. Dan tidak akan disucikan oleh Allah. Silakan cari Tuhan selain aku. Silakan keluar dari kolong langitku. Dosa itu mungkin setiap hari kita lakukan. Dosa seperti apa yang bisa mendatangkan ancaman yang begitu besar? Dosa lisan. Lisan yang sering mengucap kalimat yakin, sumpah, demi Allah. Hati-hati teman-teman. Mungkin ada di antara kita. Mau makan, demi Allah makanannya enak. Dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit sumpah. Dikit-dikit demi Allah. Dikit-dikit sumpah. Bahkan ketika ada anak cucu Adam mengucap kalimat demi Allah, seketika malaikat di sekelilingnya tutup telinga. Karena Pak, saking takutnya dengan kalimat ini. Kita boleh mengucap kalimat demi Allah di saat kita tidak melakukan sesuatu, tapi kita dituduh melakukan sesuatu. Tidak ada saksi, saksinya hanya Allah. Maka di situ kita boleh mengucap kalimat demi Allah sebagai persaksian. Namun kalau hanya sebatas meyakinkan semangkok bakso enak, hanya sebatas meyakinkan sepiring nasi makanannya enak, hanya sebuah meyakinkan habis dari mana, jangan sampai lisan ini mengucap dengan mudah kalimat-kalimat seperti itu. Karena dampaknya sangat buruk, teman-teman. Bahkan ada lagi kalimat contoh lagi nih, teman-teman. Ya, contoh. Cup, nak, diem ya, nanti beli permen. Begitu anaknya diem, gak dibeliin permen, sok. Kita sudah melanggar janji, teman-teman. Kita sudah melanggar janji. Kalimat itu sering gak kita ucapkan? Sering. Nanti dampak buruknya bahkan bisa jadi penyakit. Dari sebuah dosa lisan, itu dampak buruknya bisa menjadi penyakit. Di mana penyakit ini bukan hanya terjadi pada diri kita, penyakit itu pun bisa terjadi pada anak keturunan kita. Ya, itulah kenapa dalam dunia medis ada namanya penyakit keturunan atau penyakit genetik. Dari mana datangnya penyakit genetik? Karena orang di atas kita saat ini belum selamat di alam kuburnya. Masih ditagih janji dan sumpahnya. Masih ditagih janji dan sumpahnya. Masih ditagih, teman-teman. Sehingga apa? Pesan itu, teguran itu diberikan kepada anaknya. Anaknya belum menggugurkan, ditegurkan lagi kepada cucunya. Cucunya belum menggugurkan, bisa lagi kepada anak keturunannya. Makanya hati-hati dengan perkara lisan. Lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Sok, dari ucapan yang sederhana saja. Ya, seperti tadi ya.
Bu, gimana kabarnya? Ah, gini, saya mah masih sakit-sakitan mulu. Sok, sakit-sakitan mulu. Maka nanti efeknya apa? Sakit-sakitan mulu. Ayo, kulu kalam ad-doa. Jadikan ucapan kita doa-doa yang baik. Jangan sampai jadi doa-doa yang buruk. Lantas bagaimana ya Allah? Jika lisan ini sering berucap janji, sering berucap sumpah, kemudian engkau berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2, di mana wajib hukumnya menggugurkan perkara ucapan, perkara janji, perkara sumpah. Sedangkan kami tidak ingat dengan sumpah mana yang pernah kami ucap, dengan sumpah mana yang pernah kami perbuat. Allah Maha Baik, teman-teman. Gugurkan perkara lisan itu bisa dengan cara sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ini pentingnya kita menggugurkan ucapan. Karena apa? Hancurnya manusia itu karena lisannya, hancurnya manusia itu karena nafsunya. Lisan itu bisa menghantarkan kepada puncak kejayaan, lisan bisa menghantarkan kepada jurang kehancuran. Boleh jadi adanya anak rewel gara-gara ucapan orang tua. Dasar anak rewel, rewel beneran. Dasar anak kurang ajar beneran. Dasar anak bandel, bandel beneran. Banyak ucapan-ucapan yang sering kita ucap yang mendatangkan keburukan pada hidup kita. Banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Bahkan efek daripada dosa ucapan ini, dosa janji, dosa sumpah ini, itu tidak akan mendapatkan tempat di akhirat. So, silakan teman-teman bisa buka Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Maaf, Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Ya, lihat teman-teman, perhatikan. Jika di akhirat tidak dikasih tempat, tidak disapa oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, makanya wajar tegurannya di alam dunia begitu menyeramkan. Adanya sakit yang gak sembuh-sembuh, masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi. Ini efek dari salah satu dosa, namanya dosa lisan. Banyak di antara kita yang tidak menyadari akan adanya dosa ini. Banyak di antara kita yang tidak mengakui dosa ini. Banyak. Padahal menggugurkan dosa lisan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Silakan dibuka. Menggugurkan dosa lisan, menggugurkan dosa ucapan, menggugurkan dosa janji, menggugurkan dosa sumpah itu wajib hukumnya. Sedangkan kita tiap hari janji, tiap hari bersumpah, banyak yang kita langgar janjinya, banyak yang kita langgar sumpahnya. Bagi teman-teman yang lupa dengan janji dan sumpahnya, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita lahir, ya, di itu dulu aja, yang suaranya ada ekonya, silakan di-scroll dulu, nanti masuk lagi. Suara aman ya teman-teman ya? Suaranya aman ya? Suaranya nggak ada ekonya kan? Aman ya suaranya teman-teman? Aman nggak? Aman ya? Ya. Sebelum kita lahir, ruh kita itu sudah berjanji dulu sama Allah. Apa janjinya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan sesembahan satu-satunya. Begitu kita lahir di alam dunia, kita dibimbing, kita disyahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik sempurna syahadat kita. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Janji bukan. Ikrar bukan. Sumpah bukan. Baiat bukan. Namun prakteknya dalam hidup, banyak gak kita melanggar persaksian itu? Apa kabar ketika kita meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah? Kira-kira bagaimana syahadatnya? Kita lebih percaya ucapan orang lain ketimbang ucapan Rasulullah. Apa kabar syahadatnya? So, banyak nggak kita melanggar janji dalam hidup? Banyak nggak kita melanggar syahadat dalam hidup kita? Banyak nggak? Teman-teman pernah nggak lebih meyakini ucapan orang lain ketimbang sabda Rasulullah? Pernah nggak? Lebih percaya ucapan manusia biasa ketimbang sabda nabinya? Pernah nggak? Cok, pernah nggak teman-teman lebih percaya ucapan orang lain ketimbang ucapan nabinya? Pernah nggak teman-teman? Contoh. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu karena dosa. Ingat, penyebabnya sakit karena dosa. Itu sabda Nabi kita.
Kemudian teman-teman sakit, mendatangkan orang pinter. Kata orang pinter, penyebab sakit Anda santet sihir guna-guna.